Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Diah Mawarni dengan NIM terakhir 128. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tafsir Tarbawi nomor 1. Jelaskan pengertian dan perbedaan antara tarbiyah, taklim, tadris disertai dengan ayat-ayat Al-Quran, terjemah dan tafsir Tarbawinya. Yang pertama, tarbiyah dalam Al-Quran adalah proses pengembangan, pemeliharaan, dan pendidikan manusia dalam berbagai aspek. Tarbiyah juga diartikan sebagai mendidik, merawat, dan membimbing peserta didik itu. Jadi, tarbiyah itu termasuk proses pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat peserta didik. Ayat Al-Qur'annya yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu artinya segala puji. Lillah itu bagi Allah, Rabbi itu Rabb, al-alamina itu seluruh alam. Jadi, tafsir alhamdu atau segala puji menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap keagungan dan kebesaran Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta. Di sini bisa diartikan sebagai pembelajaran untuk mengenal dan memahami Allah sebagai Rabb atau Tuhan yang memelihara dan mengatur alam semesta. Kita diajarkan untuk menyadari bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan dan kita harus mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepadanya sebagai pengajaran pertama yang mendasar dalam pendidikan spiritual. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Di sini tafsirnya adalah perintah berbakti kepada orang tua dengan kerendahan hati dan kasih sayang. Yang dimaksud dengan mereka berdua itu adalah orang tua. Dan merendahkan sayap berarti bersikap lembut dan hormat kepada mereka. Jadi kita harus bersikap lemah lembut, berkata baik dan sopan kepada orang tua kita. Dan kita juga harus menghormati mereka sebagai orang tua kita. Doa ini mengajarkan kita agar kita selalu mendoakan orang tua kita sebagai balasan atas kasih sayang dan pengorbanan mereka sejak kecil. Ayat ini mengajarkan untuk kita lemah lembut terhadap orang tua, menghormati orang tua, dan selalu mendoakan orang tua sebagai bentuk bakti kita. 3 yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin, yang artinya, maka pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, lalu katakanlah, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan seluruh alam. Dalam ayat ini, Allah menegaskan kepada Musa dan Harun agar dengan penuh keyakinan menyampaikan misi kenabian mereka kepada Fir'aun yang saat itu mengaku sebagai Tuhan. Penyebutan Tuhan seluruh alam menegaskan bahwa kekuasaan Allah mencakup segalanya, termasuk Fir'aun dan kerajaannya. Adapun di alam semesta ini, semua itu hanya milik Allah semata. Jadi dari ayat ini pentingnya kita menyampaikan kebenaran dengan penuh keyakinan meskipun di hadapan penguasa yang zalim. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang taklim. Taklim berasal dari kata alama yang berarti mengajarkan atau memberikan pengetahuan atau mendidik. Kata ini dalam bahasa Arab berasal dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan,
yang menunjukkan makna intensifikasi atau pengulangan, sehingga taklim berarti pengajaran yang dilakukan dengan penekanan atau pengulangan agar pemahaman lebih kuat. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat saraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Jadi makna taklim dalam ayat ini menegaskan bahwa Adam sebagai manusia pertama dan belum ada manusia lain yang mendidiknya, maka Allah secara langsung mendidik dan menyadarinya untuk mempersiapkan berbagai khalifahnya atau pemimpin di bumi. Dan juga Allah sebagai sumber utama ilmu dan manusia memiliki kapasitas untuk memahami serta menanamkan sesuatu yang menjadi keistimewaan manusia dibanding makhluk lain. Yang kedua, surat Ar-Rahman ayat 2 dan 4. Allamal Qur'an, artinya Allah yang telah mengajarkan Quran. Allah yang Maha Pengasih adalah yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Maksudnya, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita dan memberi manusia pemahaman untuk mempelajarinya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah nikmat yang paling besar dari Allah yang harus kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan. Allah sendiri yang mengajarkan kita Al-Quran baik melalui wahyu kepada Nabi maupun melalui pemahaman yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, Ar-Rahman ayat 4. Allamahul bayan, Allah mengajarkan manusia berbicara. Jadi Allah memberi manusia kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Al-bayan berarti kemampuan menjelaskan baik dengan kata-kata maupun tulisan. Ini adalah nikmat besar yang membedakan manusia dari makhluk lain dan memungkinkan mereka memahami serta menyampaikan ilmu termasuk ajaran Al-Quran. Allah mengaruniakan manusia kemampuan berbicara agar bisa memahami dan menyampaikan kebenaran yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Selanjutnya Al-Kahfi ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi tafsirnya, Nabi Musa meminta izin kepada Khidir untuk mengikutinya dan belajar ilmu yang lebih dalam. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu hikmah dan kebijaksanaan yang diberikan Allah kepada Khidir yang tidak diketahui oleh Musa. Ayat ini mengajarkan kerendahan hati dalam mencari ilmu dan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui segala hal kecuali Allah. Ayat ini menunjukkan pentingnya kita bersikap tawadhu atau rendah hati dalam menuntut ilmu dan bahwa selalu ada hikmah yang belum kita ketahui. Selanjutnya adalah tadris. Tadris merupakan masdar yang berasal dari kata darosa yadrusu darsan yang berarti pengajaran atau pembelajaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengajaran berarti proses, cara, dan perbuatan mengajar. Jadi, tadris adalah pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan cara membacakan, menjelaskan, dan mendiskusikan supaya peserta didik dapat memahami serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Seperti dalam surah Al-An'am ayat 105,
Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Yang artinya, demikianlah kami jelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar mereka berkata, engkau telah mempelajarinya dari orang lain, dan agar kami menjelaskannya kepada orang-orang yang mengetahui. Tafsirannya, Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan berbagai cara agar manusia memahami kebenaran. Namun, orang-orang justru menolak kebenaran dan menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW belajar dari manusia, bukan menerima wahyu. Ayat ini menegaskan bahwa hanya orang yang berilmu dan berfikir dengan hati yang bersih dan dapat memahami kebenaran wahyu Allah, maka dia akan menerima kebenaran tersebut, bahwa Al-Quran telah mengajarkan kita tentang kebenaran. Selanjutnya surat Al-An'am ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam beberapa derajat untuk mengujimu terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan berbagai kelebihan dan tanggung jawab. Perbedaan derajat antara manusia adalah ujian dari Allah. Apakah mereka bersyukur atau justru menyalahgunakan nikmat-Nya? Allah Maha Adil, bagi yang melanggar azabnya cepat, tapi bagi yang bertaubat Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan bahwa kedudukan dan nikmat yang kita miliki adalah ujian, sehingga harus digunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya surat Al-A'raf ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khuduh. Alam yu'khad 'alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illal haqqa wa darasu ma fihi wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka generasi yang jahat yang mewarisi kitab Taurat, tetapi mereka mengambil harta dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diampuni. Dan jika datang kepada mereka harta yang serupa, mereka akan mengambilnya lagi. Bukankah perjanjian kitab telah diambil dari mereka bahwa mereka tidak boleh mengatakan tentang Allah kecuali yang benar, dan mereka telah mempelajari apa yang ada di dalamnya. Tetapi negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Jadi ayat ini menceritakan generasi setelah para nabi Bani Israel yang memiliki kitab Taurat tetapi tidak mengamalkannya. Maka lebih memilih harta dunia dengan cara yang tidak benar dan tetap merasa aman dari azab meskipun mereka terus berbuat dosa. Mereka tahu ajaran yang benar dalam kitab mereka, tetapi mereka melanggarnya demi keuntungan duniawi. Allah mengingatkan bahwa kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan memahami kebenaran. Jadi, ayat ini mengajarkan kita agar
tidak menukar kebenaran dengan keuntungan duniawi, serta selalu mengutamakan akhirat daripada kesenangan sesaat di dunia. Yang selanjutnya surat Al-Qalam ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lakum kitaba fihi tadrusun. Yang artinya, ataukah kamu memiliki sebuah kitab atau wahyu yang kamu pelajari? Tafsirnya, Allah menegur orang-orang musyrik yang membuat aturan sendiri tentang kehidupan tanpa dasar dari wahyunya. Mereka seolah-olah punya kitab sendiri yang membenarkan kesesatan mereka, padahal tidak ada wahyu selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan bahwa hanya wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup yang benar, bukan hawa nafsu atau aturan yang dibuat manusia itu sendiri. Jadi Allah mengingatkan bahwa kebenaran hanya berasal dari wahyunya, bukan dari anggapan manusia yang tidak berdasar. Yang selanjutnya surat As-Saba ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadir. Yang artinya, dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka pelajari, dan tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad kepada mereka. Artinya, Allah menegaskan bahwa kaum musyrik Makkah tidak memiliki kitab suci sebelumnya seperti yang dimiliki oleh Bani Israel. Mereka juga belum pernah menerima seorang nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi penolakan mereka terhadap wahyu bukan karena mengikuti kitab sebelumnya, melainkan karena kesombongan dan kebodohan mereka sendiri. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa kaum musyrik Mekah menolak Islam bukan karena punya kitab lain yang lebih benar, tetapi karena kesombongan mereka terhadap kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad. Perbedaan antara tarbiyah, taklim, dan tadris adalah tarbiyah itu lebih ke pendidikan dan pembinaan untuk pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Taklim itu pengajaran atau transfer ilmu, jadi lebih memfokuskan untuk penyampaian ilmu tanpa pembinaan mendalam. Tadris yaitu proses mengajar secara metodis yang berfokuskan untuk metode pengajaran yang terstruktur. Jadi tarbiyah itu lebih luas cakupannya karena mencakup pembentukan karakter, dan taklim lebih menekankan pada penyampaian ilmu, sedangkan tadris lebih kepada metode pengajaran yang sistematis. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu tentang hakikat ilmu dan tujuan pendidikan. Yang hakikat ilmu dalam perspektif Al-Quran adalah segala pengetahuan manusia tentang alam fisik maupun metafisik, baik yang diperoleh melalui pengalaman empiris, melalui hasil pemikiran rasional, melalui penghayatan hati, maupun melalui wahyu ilham yang baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Seperti dalam surat Al-Naml ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hambanya yang beriman. Jadi tafsir tarbawinya adalah ilmu adalah karunia dari Allah. Jadi ilmu yang dimiliki Nabi Daud dan Sulaiman bukan hasil usaha semata, tetapi juga pemberian Allah. Ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas ilmu yang kita miliki. Yang kedua, kesyukuran sebagai ciri orang berilmu.
Jadi Nabi Daud dan Sulaiman tidak sombong dengan kelebihan mereka, melainkan bersyukur kepada Allah. Hal ini mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin rendah hati dan dekat dengan Allah. Yang ketiga, keunggulan orang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kelebihan kepada sebagian orang beriman sebagai bentuk kasih sayangnya dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan iman dan ilmu agar mendapat keutamaan dari Allah. Yang keempat, pentingnya ilmu untuk kebaikan. Jadi ilmu yang diberikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman digantikan untuk kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Ini menjadi pelajaran bahwa ilmu harus dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat dan tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Jadi dalam surat An-Naml ayat 15 ini mengajarkan bahwa ilmu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Orang yang berilmu hendaknya tetap rendah hati, bersyukur dan memanfaatkan kebaikan serta kebermanfaatan bagi banyak orang. Jadi kalau sebagai orang yang berilmu, kita tidak boleh sombong atas ilmu yang kita punya. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Al-Quran tidak hanya terbatas pada aspek akademik atau intelektual, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah. Pendidikan dalam Islam diarahkan untuk menciptakan individu yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan hidupnya, seperti dalam surat As-Sod ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi liyatadakkaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad yang penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajarannya. Di sini ada beberapa poin tentang ayat ini dalam tafsir Tarbawi. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber keberkahan. Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi membawa keberkahan bagi siapa saja yang membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pentingnya tadabbur atau merenungi makna Al-Quran. Jadi kita tidak cukup hanya membaca Al-Quran, tetapi kita juga harus memahami dan merenungkan isinya agar kita bisa mengamalkannya dengan baik di kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran termasuk pedoman hidup kita. Yang ketiga, belajar dan mengambil hikmah. Jadi ayat ini menekankan bahwa orang-orang yang berakal atau ulul albab akan memperoleh pelajaran dari Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita harus berpikir, belajar, dan mencari pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Yang keempat, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar. Dengan memahami dan mengamalkan isinya, seseorang akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dalam surat As-Sod ayat 29 mengajarkan bahwa Al-Quran adalah kitab penuh berkah yang harus direnungkan dan dipahami isinya. Kita dianjurkan untuk tidak hanya membaca, tetapi juga mengambil pelajaran dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu pertanyaan yang ketiga, Al-Qurtubi berkata, nama ini menunjukkan nama Allah adalah nama-nama yang paling agung. Maha suci Dia kembali kepada Allah dan paling lengkap di antara semuanya, dan merupakan nama untuk zat yang benar-benar ada, yang meliputi sifat-sifat ketuhanan selain Dia. Jadi yang dijelaskan dengan sifat-sifat ketuhanan yang unik dalam keberadaan yang benar. Tidak ada Tuhan selain Dia
Allah Maha Suci, Allah yang memperbaiki urusan orang lain atau makhluknya dan pemeliharaan urusan mereka. Dan Tuhan di sini digunakan dalam beberapa makna, yaitu pemilik, dahulu, atau gak ada yang lebih awal kecuali Allah yang disembah dan Tuhan yang ditaati. Jadi dalam ayat ini menjelaskan tentang kata Allah, wa huwa ismun maujudul haq. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini kita kembalikan kepada Allah.